mendapatkan bantuan dari mobil cara ini. Sorotan berikutnya, seorang siswi di Bandar Lampung berhenti dari sekolah karena mengaku kerap dirundung teman-temannya. Ia menjadi bahan ejekan karena orang tuanya bekerja sebagai pemulung. Gadis berusia 16 tahun memutuskan berhenti dari sekolahnya di SMPN 13 Bandar Lampung karena mengalami perundungan. Ia kerap diejek karena orang tuanya bekerja sebagai pemulung. Ia juga mengaku sering dirundung dan dihina karena ibunya bekerja sebagai pemulung untuk menghidupi 6 anak. Setelah berhenti sekolah, Gina memilih membantu sang ibu. Keluarga mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana yang bocor saat hujan dan dinding yang belum diplester. Ibu bilang anaknya terpaksa berhenti dari sekolah karena diminta agar orang tua siswa lainnya tidak mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah. Ini sejak kapan sih, Bu? Nggak sekolah, Bu? 2023. Ya, kepala sekolahnya nelpon saya, katanya Ginanya dibully orang apa gimana nggak tahu ya. Gini Bu, maaf ya, bukan nggak mau nerima lagi sekolah sini. Kita orang masih nerima. Cuman daripada nanti yang keluarnya banyak, ini Gina dikeluarin katanya gitu. Daripada nanti ibu-ibu yang lainnya protes pada keluarin anak sekolah semua, jadi Gina dikeluarin sama sekolahnya. Itu doang. Ya insya Allah kalau ada mau sekolahin ya saya bersyukur banget. Ya, makasih banget kalau udah bisa sekolah. Sementara Kepala SMP Negeri 13 Bandar Lampung, Amaroh menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Gina dari sekolah. Menurutnya, ia sendiri yang memutuskan untuk berhenti meski guru-guru sudah berusaha mempertahankan Gina. Walaupun saya sudah berusaha untuk anak kita Gina ini tetap berada di sekolah, tetapi karena memang kehendak orang tuanya, dia ingin pindah, dia mama pada saat itu. Dengan beberapa teman juga kami sudah melarang, ternyata jatuhnya tidak sekolah lagi. Dan sampai sekarang dia malah mulung. Sudah beberapa tahun itu, yang tentunya miris bagi saya, harusnya dia merasa menikmati masa anak-anak dan masa remajanya. Siswi SMP berhenti sekolah karena mengalami perundungan dari teman-teman sekolahnya. Pihak sekolah pun membantah sengaja meminta Gina untuk berhenti demi kenyamanan orang tua siswa lainnya. Lalu bagaimana sebenarnya duduk perkara ini? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Roma Afria Idam di Bandar Lampung. Roma, sebenarnya duduk perkaranya seperti apa? Gina ini tidak sekolah karena dikeluarkan dari sekolah atau diminta dari sekolah, atau Gina sendiri yang meminta untuk keluar sekolah? Ya, sore Audrey dan juga saudara, beberapa hari ini memang ramainya di media sosial bahwasanya ada seorang remaja putri yang dikeluarkan oleh pihak sekolah lantaran menjadi korban bullying sendiri. Namun berdasarkan keterangan dari pihak sekolah sendiri bahwasanya pihak sekolah tidak membenarkan bahwasanya siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah terkait dengan peristiwa pembulian. Pihak sekolah menerangkan bahwasanya yang bersangkutan sendiri yang mengundurkan diri dari sekolah lantaran akan fokus membantu orang tuanya yang sehari-hari bekerja sebagai pencari pengumpul barang rontok. Tapi jika kita menarik ulur bahwasanya peristiwa ini terjadi pada tahun 2023, di mana siswa tersebut mengundurkan diri ke pihak sekolah dan juga lantaran ingin fokus membantu orang tua. Beberapa hari lalu pemberitaan ramai sekali menyatakan bahwasanya remaja ini dikeluarkan dari sekolah karena perlakuan bullying. Namun hal ini dibantah oleh pihak sekolah terkait dengan pembulian di sekolah, melainkan bahwasanya remaja ini sendiri atau pelajar ini sendiri yang mengundurkan diri dari sekolah negeri menengah pertama 13 begitu untuk fokus membantu orang tuanya. Dari pihak Provinsi Lampung juga sendiri bahwasanya telah melakukan pengecekan ke rumah
pelajar tersebut atau gadis tersebut, dan juga telah menyalurkan bantuan dari pemerintah dan juga akan menjamin keberlanjutan pendidikan dari remaja tersebut dan juga adik-adiknya yang berada saat ini bersama orang tuanya. Audrey. Ya, Roma, bukan hanya tadi sekedar siapa yang mengeluarkan atau Gina sendiri yang memutuskan untuk keluar dari sekolah, tetapi juga ada dugaan kasus perundungan di dalamnya sehingga membuat anak tersebut mungkin memutuskan untuk berhenti begitu. Adakah pengusutan kasus untuk dugaan perundungan di dalam sekolah, Gina? Iya, memang berdasarkan dari lokasi sendiri kami mencoba berkomunikasi dengan Dinas PPA sendiri dan juga pendamping sendiri, bahwasanya sampai saat ini mereka masih melakukan pendampingan terhadap gadis tersebut dan juga keluarga, dan juga terus melakukan pendalaman terkait dengan perihal peristiwa yang sesungguhnya terjadi di lapangan, Audrey. Iya, lalu untuk Gina sendiri, apakah Roma juga sudah mendapatkan informasi? Apakah ingin untuk melanjutkan kembali sekolah, Roma? Terakhir kali saya mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga dan juga Gina, memang sampai saat ini mereka masih fokus melakukan pendampingan dari pihak dinas terkait, belum memberikan keterangan resmi terkait dengan tindak lanjutnya ke depan seperti apa, apakah melanjutkan ke sekolahan atau seperti apa. Namun prinsipnya pihak pemerintah Provinsi Lampung akan memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan pendidikan dan juga sosial dari Gina dan juga adik-adik. Oke, jangan karena hanya bully kemudian membuat seseorang akhirnya urung begitu ya untuk pergi ke sekolah untuk melanjutkan pendidikannya semasih muda. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Roma Afria Ida melaporkan dari Bandar Lampung. Kita beralih ke sorotan lain, jalur Pantura Kaligawe Semarang arah Demak hingga Kamis siang masih tergenang banjir. Hanya truk bertona sebesar yang bisa melewati ruas jalan Pantura. Genangan air yang belum surut membuat jalur Pantura Kaligawe Semarang hampir lumpuh total sejak banjir terjadi Rabu malam. Banjir berdampak pada permukiman warga serta memaksa tempat-tempat usaha di pinggir jalan tutup. Sementara bagi sopir truk, terhambatnya lalu lintas berdampak pada keterlambatan ke titik tujuan hingga menambah besar biaya perjalanan. Pantura arah dari Semarang menuju ke Demak. Jalur ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda besar, kendaraan besar karena truk-truk fuso. Karena untuk kendaraan kecil yang pendek di depan sana tingginya sekitar 70 cm. Jadi setelah rel itu agak tinggi memang. Kita mengarahkan kepada pengemudi kendaraan kecil untuk memutar balik. Jadi kita di sini menjaga pengendara yang mau melintasi dari arah Semarang menuju ke Demak. Kalau nunggu ini? Ya masak. Apa Pak? Ya telur, sama rokok, makan. Rokoknya terus ini. Oke. Berita